itu Pak, dia akan mendapatkan pahala sholat lebih dari 1000 rakaat. Ada nggak di sini yang sholatnya 1000 rakaat nyambung? Nggak ada. Tapi kata Nabi, huduru majlisil ilmi afdalu min alfi rakaat. Orang yang hadir, Pak, hadir aja ke majlis ilmu, dia sudah mendapatkan pahala lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Hadir doang. Walaupun nyampe sini nyari tembok senderan. Nah, gitu ya. Karena yang dicatat oleh Allah itu apa? Hadir. Absen. Maka orang-orang yang semakin jauh Pak dari majelis ilmu, dari rumahnya ke majelis ilmu, maka dia yang paling besar nilai pahalanya. Sekarang dihitung per langkah. Apalagi ngajinya di masjid, di rumah Allah. Orang yang datang ke masjid itu Pak, jangankan dia mau ngaji, sholat aja Pak, sholat datang ke masjid, apa pertamanya Pak? Satu, setiap langkah dari rumah menuju tempat sholat, satu langkah itu akan mengangkat dia 1 derajat. Semakin jauh rumahnya dengan tempat dia sholat, maka semakin tinggi derajat. Yang kedua, ketika dia berangkat dari rumahnya ke tempat dia sholat, 1 langkah menghapus dosa. Dari dosa kita itu Pak akan dihapus dengan langkah-langkah kita menuju ke mana? Masjid. Rugi dari Pak itu. Jadi duduk di sini tuh keuntungannya luar biasa. Maka tidak heran ketika Nabi nyuruh mampir kamu ke majelis ilmu. Karena majelis ilmu ini majelis kayak gini Pak, ini raudhah min riyadil jannah. Majelis ilmu itu taman-taman surga kata Nabi. Gimana kata taman surga Pak? Ya. Datangnya aja udah mendapatkan pahala 1000 rakaat. Datangnya aja tiap langkah mengangkat derajat. Datangnya aja tiap langkah menghapus dosa. Orang kalau masuk surga Pak, ada dosanya enggak? Enggak, habis. Maka dosa-dosa orang yang mau masuk surga itu bersih. Maka di surga itu hanya orang-orang yang bersih. Enggak ada di surga itu orang yang kotor. Jadi kalau pengen masuk surga, langkah kita itu kita bersihkan. Maka kalau rumahnya dekat sini ya, dekat tempat sholat, dia mau sholat berbang. Ya, dalam rangka tadi membersihkan apa tuh? Langkah-langkah. Apa kelebihan lain Pak? Masuk Pak, dia ke pintu masjid, langkahkan kaki kanan, jangan lupa baca doanya. Allahumma ftahli, Allahumma gfirli dunubi, waftahli abwaba rahmati. Setiap masuk ke masjid, jangan sampai enggak baca doa ini. Apa kita minta Pak? Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosa saya. Jadi masuk ke masjid aja Pak, dosanya udah diampuni. Waftahli, bukakan buat saya ya Allah abwab, pintu-pintu rahmat. Jangankan Pak sampai beberapa pintu, 1 pintu rahmat Allah kita dibukakan pagi ini, itu luar biasa udah karunia. Jadi orang-orang yang masuk ke rumah Allah ini akan dibukakan pintu-pintu rahmat Allah. Nah ini kedua keistimewaan yang tidak pernah didapat kecuali orang-orang yang hadir ke tempat seperti ini. Dan itu biasa. Kita pengen dapat rahmat Allah. Makanya berbahasa begini Pak. Kalau dari rumah kita segudang masalah,
Dari rumah kita lagi galau. Dari rumah kita lagi dirundung masalah berat. Dari rumah kita rasanya stres. Datang aja Pak kesini kan. Masuk masjid, baca doa. Ya Allah, bukakan buat saya pintu rahmat. Sholat Pak. Sholat tahiyat masjid ya. Karena sebagai penghormatan. Ketika dia selesai sholat Pak, sambil menunggu azan berkumandang. Kalau kata orang tuanya Ustazah Halimah Idrus saya, abahnya itu, kata beliau apa? Kalau pengen cepat ke Mekah ya, ke Madinah, setelah sholat malam nunggu azan subuh, wiridnya apa? Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi balighna nazuru. Coba. Ya Allah, sampaikan kami bisa ziarah ke rumah Rasulullah. Baca tidak? Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi balighna nazur. Tuh amalannya. Ketika kita duduk Pak, setelah sholat tahiyat masjid, malaikat yang tadi ikut sama kita Pak, ngiringi kita, malaikat duduk di samping kita, malaikat angkat tangan berdoa. Apa yang didoakan oleh malaikat buat orang itu Pak? Satu, ya Allah rahmati orang ini. Yang kedua, terima doanya, terima taubatnya ya. Jadi kalau malaikat yang sudah ngaminin Pak, nggak ada doa yang tidak ditolak Allah. Jadi doanya dikabul oleh Allah. Jadi seberapa berat masalah kita dari rumah, ketika kita masuk ke tempat ini, kita angkat kedua tangan kita dan kita berdoa, doa kita diamini oleh malaikat yang ada di samping kita. Makanya ketika keluar dari rumah ini, dia akan Allah kasih solusi, minimal solusi ketenangan. Hatinya tenang Pak, itu solusi. Ya, makanya guru kita Al-Maghfurlah Pak ya, ngajarin kalau habis azan subuh nunggu koma, ya, ini dari Nur Ali Pak, baca ya Hayyu ya Qayyumnya 40 kali Pak, 40 kali. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, ya Hayyun. 40 kali untuk 40. Ya, kalau udah 40 baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz 10 kali. Jadi jangan dicampur-campur. Kayak tadi itu dicampur-campur tuh ya. Jadi ya Hayyu Qayyum 40 kali, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 10 kali. Jadi 40 sama 10. Kenapa Pak? Wal maghfurlah wiridnya itu tuh. Karena itu doanya siapa Pak? Nabi Yunus. Nabi Yunus itu Pak, doa dibaca ketika berada di dalam perut ikan. Bapak pernah masuk perut ikan nggak? Nggak pernah kan? Kita Pak ya? Coba seberat apa Pak masalah yang kita hadapi hari ini dengan masalah ketika kita masuk ke dalam perut ikan. Nabi Yunus itu Pak, ketika masuk ke dalam perut ikan punya 3 kegelapan. Gelapnya perut ikan, gelapnya lautan, gelapnya malam hari. Jadi kalau ada orang hidupnya lebih gelap daripada perut ikan, amalan itu akan Allah kasih jalan keluar. Apa yang dirasa oleh Nabi Yunus Pak ketika beliau baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin?
Perutikannya panas Pak, seperti kita makan cabai 3 kilo. Mau nggak mau airnya diambil, dimuntahkan, dikeluarkan. Itulah yang disebut makhraj, jalan keluar. Ya. Dan ini keberuntungan orang-orang yang rajin seperti usilah. Jadi keuntungannya benar-benar numpuk Pak. Ya luar biasa. Maka tadi saya pesan apa? Niatin sampai mati. Jadi apapun masalah kita, apapun problem kita hari ini rasanya berat, berapa ya? Cukup datang kemari, baca tuh amalan yang diajarkan oleh guru kita almarhumlah pakai doa. Apalagi tadi kalau berlomba-lomba Pak ya. Jadi kalau datangnya duluan sebelum aja masih jauh, gak apa-apa. Sholat apa-apa. Sholat tahajud, sholat malam, terus pakai wiridnya Sajah-Jah Idrus tuh. Kalau pengen nyabak kemana? Ke Mekah, biar ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi niatin Pak, setiap hari kita minta ya Allah biar saya dipertemukan dengan Rasulullah. Supaya kita bisa bertemu dengan Rasulullah, datang ke rumahnya jauh Pak, jauh. Kita datang ke rumah Nabi, kita datang ke makam Nabi jauh. Tapi supaya kita bisa didekatkan dengan Nabi, maka jangan pernah tinggalkan sholawat untuk. Ya, karena sholawat yang kita kumandangkan Pak buat Nabi, Nabi itu akan kenal dengan orang itu. Kalau Nabi kenal, maka dialah nanti yang akan diambil tangannya, ditarik tangan orang itu, masuk ke dalam surga bersama Nabi. Ya, makanya biasakan setiap majelis kayak gini Pak ya, diawali dengan apa? Sholawat. Mari sama-sama kita bersalawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dengan jilbab. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah pernah sampaikan Pak di TikTok saya. Ya, gurunya Kiai Nur Ali itu adalah Kiai Abdul Mukni. Kuburannya di samping Masjid At-Taqwa di sebelah selatan, di belakang sebelah selatan. Itu ada beberapa makam tuh di situ. Itu ada makamnya Kiai Haji Abdul Mukni. Itu gurunya Nur Ali. Itu juga mertuanya. Ya, Guru Mukni pas ngajar Kiai Nur Ali, lihat anak santrinya akhlaknya bagus, bocahnya pinter, Pak ya. Lah sayang daripada jatuh ke tangan orang, nih gua kawin anak gua apa gitu Pak ya. Nah, gitu. Jadinya jadi mantu. Waktu Kiai Mukni ngajar Pak, Kiai Nur Ali itu begini belajar. Ya, tapi karena ini Nur Ali bocah cerdas, bocah pinter, akhlak bagus, sono Nur,
lo belajar ke Kiai Marzuki bin Mirsal yang di Cipinang Muara, maka nanti nggak apa-apa, kapan-kapan mau silang ziarah ke ulama-ulama Betawi, sahabat-sahabat yang murali, ziarah ke Kiai Nur Ali, ziarah ke gurunya, ke Kiai Mukni, ziarah lagi ke gurunya Sono Marzuki bin Mirsal di Cipinang Muara. Ya, sama Kiai Marzuki bin Mirsal, karena bagus nih ke Nur Ali, Pak ya, disuruh sekolah lagi, terusin ke Mekah 6 tahun. Pulang dari Mekah, Pak, Kiai Nur Ali disuruh ngajar sama Kiai Mukni. Kiai Nur Ali ngajar di sini, dulu Kiai Mukni nih, waktu Kiai Nur Ali masih jadi santri, Kiai Mukni ngajar, Kiai Nur Ali santri. Kiai Nur Ali pulang dari Mekah, suruh ngajar sama Kiai Mukni. Kiai Mukni yang duduk di sini, ikut belajar. Ketika ditanya sama jamaah-jamaah lain, guru Mukni maksudnya, guru ngapa? Dulu kan Kiai Nur Ali guru yang ngajarin, sekarang Kiai Nur Ali ngajar, guru yang ikut belajar. Kupingnya dengerin apa yang disampaikan oleh murid. Apa jawaban Kiai Mukni, Pak? Gua pengen mati dalam keadaan mencari ilmu. Itu yang saya bilang tadi di awal. Niatin duduk di sini bukan niat yang lain. Niat gua pengen mati dalam keadaan mencari ilmu. Kalau orang itu matinya mencari ilmu, tadi itu kata Imam Hafiz Ibnu Abdul Bar, min alamati husnil khotimah. Orang itu mati husnul khotimah. Ya, dan itu cita-cita kita semua. Kita pengen semua mati. Matinya dalam keadaan apa? Husnul khotimah. Makanya Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad, Pak, beliau ngajarin satu doa. Allahumma khtim lana bil Islam. Ya Allah, tutup ajal saya dalam keadaan beragama Islam. Wahtim lana bil iman. Tutup ajal saya dalam keadaan beriman. Wahtim lana bil khair. Tutup ajal kami dalam keadaan melakukan kebaikan. Wahtim lana bis sa'adah. Tutup ajal kami dalam keadaan bahagia. Wahtim lana bi husnil. Nah, itu doa dari Imam Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad. Enak kan, Pak? Mati lagi sholat. Enak itu, Pak? Mati lagi melakukan kebaikan. Mati lagi haji, lagi umroh. Mati lagi tahlil. Begini mati. Enak ya kalau mati lagi tahlil? Enak nggak? Mau saya doain? Kalau saya doain sama bacaan Fatihah, Al-Fatihah itu banyak. Dan itu cita-cita, nggak apa-apa, biarin. Kita mati di tempat yang seperti ini. Banyak orang pada mati lagi sujud, mati lagi baca Al-Quran, Masya Allah, luar biasa. Ya, mudah-mudahan ini menjadi tambahan bekal kita ketika kita pulang kampung. Makanya saya tanya semua nih, ada yang mau mati besok? Nggak ada yang mau. Kenapa orang nggak mau mati besok, Pak? Satu, karena merasa dosanya banyak. Kedua, karena bekalnya belum banyak. Maka niatin ketika duduk di majelis ilmu sebagai zat, sebagai bekal. Ini duduknya kita di sini, Pak. Ini bekal kita untuk kita pulang kampung. Kan salah satu pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur apa, Pak? Man ikhwanuka. Itu kan pertanyaannya, Pak. Siapa saudara-saudara kamu? Jadi ketika kita ditanya siapa saudara-saudara kamu, jawabannya ikhwani muslimin wal muslimat. Ini saudara saya semua. Ini akan menjadi saksi, Pak. Nanti ketika ditanya Pak Pusilan, Bapak ini meninggal, benar nggak ini orang rajin ngaji Pak Pusilan? Benar. Jadi kedudukan kita di sini, hadirnya kita di sini menjadi saksi bahwa orang ini memang rajin ada di taman-taman surga. Ya, makanya niatin ini sebagai apa? Zat. Jadi ini teman semua. Teman semua. Yang penting satu Pak, hatinya bersih. Enggak ada yang lain. Karena hati yang bersih itu akan hati yang bercahaya.
Hati yang bercahaya itu hatinya Nabi. Jadi Nabi itu hatinya Pak nggak pernah benci dengan orang. Nabi hatinya nggak pernah kesel, dendam, dengki dengan orang. Nabi hatinya nggak pernah gedeg. Nah, ya, nggak pernah. Maka Nabi itu disebut anta nur fauqa nur. Engkau itu adalah cahaya di atas cahaya. Supaya hati kita terus bercahaya seperti Rasulullah Pak. Satu, jangan tinggalkan sebut namanya. Kedua, sedot amalan Pak. Jadi setiap habis sholat Pak, letakkan di tangan kanan di hati kita. Karena biasanya orang kalau sakit hati itu di sini. Ya, sakitnya tuh di sini gitu Pak ya. Dan kalau udah sakit hati Pak, jauh sama memaafkan. Sampai mati gua nggak maafin orang, gua sakit hati gua, itu banyak. Maka kata guru saya, taruh di sini Pak, bilang ikutin aja, kasih amalan Pak ya. Ini baca setiap habis sholat, ringan Pak, tapi bikin hati kita bercahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma ja'al fi qalbi nura Al-Fatihah. Baca selesai itu. Karena hati sendiri. Makanya satu doa apa dari Nabi. Ini Bapak boleh amalin. Nabi itu Pak, setiap keluar dari rumah menuju masjid, doanya itu dibaca dari. Setiap Bapak keluar dari rumah ini dan ke masjid, ya. Allahumma ij'al fi qalbi nur. Ya Allah, jadikan hati saya cahaya. Wa fi basari nur. Jadikan pandangan saya cahaya. Wa fi sam'i nur. Jadikan pendengaran saya cahaya. Wa fi shimali nur. Wa fi yamini nur. Jadikan sebelah kanan saya cahaya. Wa fi shimali nur. Jadikan sebelah kiri saya cahaya. Wa fi amami nur. Jadikan depan saya cahaya. Wa fi wara'i zahri nur. Jadikan di belakang saya cahaya. Wa fi fauqi nur. Jadikan di atas saya cahaya. Wa fi tahti nur. Jadikan di bawah saya cahaya. Waj'alni nur. Jadikan saya ya Allah cahaya. Wa zidni nur. Tambahkan buat saya cahaya. Itu doa dari rumah menuju masjid. Apa? Apal guru gitu ya. Apal guru. Ntar nggak apa dicari di Google, banyak tuh Pak. Ya. Biar apa Pak? Biar semuanya kita dilingkari oleh cahaya. Ya. Karena cahaya itu Pak yang akan mengantarkan kita menuju ke mana? Surga. Makanya Pak, ada satu riwayat begini Pak. Sholawat itu punya 3 cahaya. Jadi orang yang sering baca sholawat dapat 3 cahaya. 1, nurun fil qabri. Orang yang sering bersholawat dikasih cahaya kuburannya. Jadi kuburan kita terang dengan sebab cahaya sholawat. Yang kedua, nurun fis sirat. Orang yang sering bersolawat dikasih cahaya ketika dia jembat di atas sirat. Semuanya akan jembat Pak, siapapun orangnya. Karena surga itu melewati neraka. Ya, makanya kemarin waktu Haul al-Maghfurlah itu Gus Koyum ya. Ketemu Allah itu Pak berat, tantangannya berat. Orang ketemu Allah itu. Ya. Jadi kalau kita pengen ketemu Allah, tantangannya tuh berat, enggak gampang. Makanya kata Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbi", gitu ya. Kalau kamu berharap pengen bertemu dengan Allah, 1,
falyamal amalan salihah, kerjain amal soleh. Kamu ketemu Allah. Sholat kagak, puasa kagak, ngaji kagak, sedekah kagak, gak bakalan bisa ketemu Allah. Ya gak bakal. Jadi kunci orang bisa bertemu dengan Allah, falyamal amalan salihah. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Jangan pernah engkau sekutukan dengan apapun. Ini berat, Pak. Berat. Supaya ringan kita bertemu dengan Allah, jangan tinggalin tadi sholawat. Dan yang ketiga, sholawat itu apa? Nurun fil jannah. Orang itu dikasih cahaya menuju ke dalam surga. Makanya tuh udah berapa amalan tadi coba? Banyak itu. Nah kalau sampai sejam setengah ini banyak banget. Ya Pak ya. Tuh yang segitu-segitu dah kerjain dah ya. Ya, tadi apa tuh? Sebelum azan subuh. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighna nazuru. Yang kedua tadi doanya Nabi Yunus. Yang ketiga salawat. Ini kalau panjang-panjang sepanjang Pak. Bahkan kalau kata Ustaz Abdul Somad ada 10 zikir yang jangan kau tinggalkan setiap habis subuh sama habis maghrib. Kalau hati kamu pengen tenang, pengen bercahaya, hidupnya pengen gampang, ada 10 zikir. Mau tahu 10 zikir itu Pak? Bulan depan. Panjang. 10 zikir itu sedang saya tulis Pak. 10 zikir itu sedang saya tulis, nanti akan saya share menjadi salah satu tema khutbah Jumat. Ya, karena kebetulan alhamdulillah saya setiap pekan itu selalu nge-share tulisan saya khutbah Jumat. Bapak-bapak kalau pengen tahu tema-temanya, tinggal buka Google, klik nuranwaramin.com. Itu ada semua tulisannya. Udah kayak episode berapa tau? Saya juga lupa. Ada 170, 70 tema. Jadi Bapak mau tentang 7 bulan, tentang apa ada semua ada situ. nuranwaramin.com ada. Kalau pengen dengar, kan ada orang yang suka baca, tapi ada juga orang yang gak suka baca, suka denger. Nah kalau pengen dengerin, buka aja di TikToknya. TikTok saya itu KBIHUWAC. Itu semuanya. Nah, follow penting. Penting. Karena kalau sudah di follow, berarti setiap di-upload itu pasti akan terbuka. Kayak kemarin itu salah satu potongan drama saya upload di Facebook itu. Ya beberapa hari itu yang nonton itu di Facebook ya, itu di atas 200.000 dan udah di atas 500 membagikan. Ya, jadi apa tuh namanya efisien dakwah jauh lebih besar, ya kan? Lah kita ceramah Pak di depan 200.000 orang semana banyak itu ya. Segini aja banyak, apalagi ceramah di atas 200.000. Maka nggak apa-apa, nanti next time nih Fusila punya media sosialnya yang sendiri. Jadi setiap narasumber yang isi, kalau dia kagak hadir, dia bisa nyimak ulang. Ya itu usul. Nah usul. Dan suka usul kata ketua. Ya. Kalau usulan sampaikan gitu ya. Karena kalau pakai media sosial itu Pak, bagi yang nggak hadir karena ada halangan ini, halangan itu kita nggak tahu Pak ya. Apa tadi kajiannya? Oh ini setel ulangnya di rumah. Gitu. Jadi manfaatnya lebih panjang. Yang kedua, bukan hanya orang yang usilan aja Pak yang dengerin, di luar sana luar biasa. Ya, orang-orang yang haus dengan ilmu. Maka kalau saya upload di TikTok saya itu Pak, yang nonton di atas 200.000 orang. Pernah ada yang 11 juta penonton. Iya. Itu kan efisien kita berdakwah kemana-mana. Dan alhamdulillah juga saya diundang ceramah kemana-mana itu, ada yang ke Tangerang, ada yang kemana-mana dari TikTok. Termasuk dari kampus Trisakti, saya suruh ngisi kuliah juhurnya. Ini di TikTok saya, ya kan? Sambil bilang Ustaz yang judulnya ini aja ya, yang di TikTok ini gitu dia bilang. Nah, mudah-mudahan ini menjadi teman syiar dakwah kita. Iya. Jangan TikTok yang goyang-goyang doang Pak ya. Nenek yang udah berat isu.
daster doang, itu banyak makanannya. Jangan yang itu jangan. Jadi kita ini Pak, kayak saya gini, kita pelaku dakwah, kita harus bisa mengimbangi video-video yang diupload yang macam-macam. Nah, diantaranya ya seperti ini, ya kan? Maka saya kalau mana-mana ceramah itu pasti saya rekod. Cuma kalau subuh nggak bisa direkod karena nggak ada yang megang kameranya. Alatnya nggak ada tuh di mobil saya, ya kan? Kalau direkod kan enak nih Mbak, tapi yang rekod tuh tenang gitu. Ya, TikTok tuh. Seribu orang yang lagi share doang ke saya amalannya. Nah, mudah-mudahan Pak ya, karena waktunya juga sudah cukup siang. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua sehat, panjang umur, berkah semuanya baik. Ala hadini al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.